nacional kita. Com o Mister estamos evoluindo, estamos tendo padrão de jogo, né? I said it before, the day I don't have fun anymore, I don't think I will play because you have to move forward. Mantap! Kabar bahagia tiba, Erling Haaland dan Mbappe dikonfirmasi siap perkuat timnas di FIFA Series. Detik-detik Mbappe dan Haaland mendarat di tanah air. Timnas, inilah beberapa pemain naturalisasi baru timnas untuk FIFA Series. Mari kita bahas faktanya. Tonton sampai habis ya, agar paham sama isi konten videonya. Pelatih kepala timnas Indonesia, John Hartman, telah memilih 6 pemain untuk mengisi sektor penyerangan pada ajang FIFA Series 2026. Sayangnya, statistik barisan juru gedor di klub pada musim ini tak mentereng. Pada pertandingan internasional pertama pada tahun 2026, 6 pemain yang dipilih untuk mengisi pos lini depan adalah Beckham Putra, Mauro Zylstra, Ole Romeni, Ragnar Orat Mangoen, Ramadan Sananta, dan Jakob Sayuri. Adapun dari 6 nama tersebut, 4 pemain merupakan striker murni yakni Ole Romeni, Ramadan Sananta, Mauro Zylstra, dan Ragnar Orat Mangoen. Namun, performa para pemain yang bertugas mencetak gol ini cukup mengkhawatirkan dan tak sesuai harapan. Ole Romeni yang menjadi striker utama timnas Indonesia pada beberapa laga terakhir belum sekalipun menceploskan bola ke gawang lawan dari 14 kali bermain dengan durasi 341 menit bersama Oxford United. Nasib serupa juga dialami Mauro Zylstra. Bergabung dengan Persija Jakarta dari FC Volendam, pemain 21 tahun tersebut belum mencetak gol dari 2 laga bersama Macan Kemayoran. Catatan cukup baik ditorehkan Ramadan Sananta. Bermain di Liga Super Malaysia bersama Brunei DPPM FC, pemain kelahiran tahun 2002 sudah mengemas 4 gol dan 2 assist dari 24 laga di semua kompetisi. Pembuktian para pemain depan timnas Indonesia akan diuji saat bertemu Saint Kitts dan Nevis pada laga perdana FIFA Series Jumat 27 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menegaskan bahwa gaya permainan skuad Garuda di bawah asuhannya akan merangkum berbagai kekuatan yang sudah dimiliki tim. Hal tersebut disampaikan Hartman jelang laga perdana FIFA Series melawan timnas Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 27 Maret 2026. Laga melawan skuad asal Kepulauan Karibia itu akan menjadi debut Hartman menangani skuad Garuda sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala pada Januari 2026. Dari apa yang saya lihat di Indonesia, orang-orangnya pekerja keras, ada semangat artistik, dan ada kekeluargaan, ada kebersamaan. Semua elemen itu akan terangkum dalam gaya permainan kami. Jika melihat versi Indonesia sebelumnya, ada banyak hal yang saya sukai. Kemampuan bertahan tim, kemampuan mereka untuk tetap kompak, kuat, dan solid, kata Hartman kepada awak media, Kamis 27 Maret 2026. Meski demikian, Hartman menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transisi dan organisasi serangan agar permainan menjadi lebih dinamis dan efektif. Ia juga menyoroti pentingnya kemampuan adaptasi dalam sepak bola modern, sebab permainan timnas Indonesia dinilai masih cukup mudah ditebak dalam beberapa situasi. Dalam kesempatan tersebut, Hartman turut memberikan apresiasi kepada pelatih sebelumnya yang telah membangun fondasi tim, yakni Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Anda tahu, kerja bagus dari Shin Tae-yong, kerja bagus dari Patrick Kluivert. Setiap pelatih menambahkan sesuatu ke tim ini, identitas mereka, kata Hartman kepada awak media. Ia menekankan gaya permainan timnas Indonesia nanti akan bertumpu pada fondasi yang sudah dibangun kedua pendahulunya. Hartman bertekad untuk membawa skuad Garuda ke tingkat berikutnya. Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut bahwa gaya permainan tim Garuda di bawah asuhannya akan merangkum semua hal baik di timnas saat melakoni pertandingan FIFA Series melawan Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis akan menjadi laga perdana timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman. Hartman baru ditunjuk menjadi arsitek timnas pada Januari 2026.
Sebagai sebuah negara, apa yang Anda terima adalah identitas yang mewakili diri Anda. Dari apa yang saya lihat di Indonesia, orang-orangnya pekerja keras, ada semangat artistik, dan ada kekeluargaan, ada kebersamaan. Semua elemen itu akan terangkum dalam gaya permainan kami. Jika melihat versi Indonesia sebelumnya, ada banyak hal yang saya sukai. Kemampuan bertahan tim, kemampuan mereka untuk tetap kompak, kuat, dan solid, kata Hartman kepada awak media, Kamis 27 Maret 2026. Meski demikian, Hartman menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transisi dan organisasi serangan agar permainan menjadi lebih dinamis dan efektif. Ia juga menyoroti pentingnya kemampuan adaptasi dalam sepak bola modern, sebab permainan timnas Indonesia dinilai masih cukup mudah ditebak dalam beberapa situasi. Dalam kesempatan tersebut, Hartman turut memberikan apresiasi kepada pelatih sebelumnya yang telah membangun fondasi tim, yakni Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Anda tahu, kerja bagus dari Shin Tae-yong, kerja bagus dari Patrick Kluivert. Setiap pelatih menambahkan sesuatu ke tim ini, identitas mereka, kata Hartman kepada awak media. Ia menekankan gaya permainan timnas Indonesia nanti akan bertumpu pada fondasi yang sudah dibangun kedua pendahulunya. Hartman bertekad untuk membawa skuad Garuda ke tingkat berikutnya. Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut bahwa gaya permainan tim Garuda di bawah asuhannya akan merangkum semua hal baik di timnas saat melakoni pertandingan FIFA Series melawan Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis akan menjadi laga perdana timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman. Hartman baru ditunjuk menjadi arsitek timnas pada Januari 2026. Sebagai sebuah negara, apa yang Anda terima adalah identitas yang mewakili diri Anda. Dari apa yang saya lihat di Indonesia, orang-orangnya pekerja keras, ada semangat artistik, dan ada kekeluargaan, ada kebersamaan. Semua elemen itu akan terangkum dalam gaya permainan kami. Jika melihat versi Indonesia sebelumnya, ada banyak hal yang saya sukai. Kemampuan bertahan tim, kemampuan mereka untuk tetap kompak, kuat, dan solid, kata Hartman kepada awak media, Kamis 27 Maret 2026. Meski demikian, Hartman menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transisi dan organisasi serangan agar permainan menjadi lebih dinamis dan efektif. Ia juga menyoroti pentingnya kemampuan adaptasi dalam sepak bola modern, sebab permainan timnas Indonesia dinilai masih cukup mudah ditebak dalam beberapa situasi. Dalam kesempatan tersebut, Hartman turut memberikan apresiasi kepada pelatih sebelumnya yang telah membangun fondasi tim, yakni Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Anda tahu, kerja bagus dari Shin Tae-yong, kerja bagus dari Patrick Kluivert. Setiap pelatih menambahkan sesuatu ke tim ini, identitas mereka, kata Hartman kepada awak media. Ia menekankan gaya permainan timnas Indonesia nanti akan bertumpu pada fondasi yang sudah dibangun kedua pendahulunya. Hartman bertekad untuk membawa skuad Garuda ke tingkat berikutnya. Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut bahwa gaya permainan tim Garuda di bawah asuhannya akan merangkum semua hal baik di timnas saat melakoni pertandingan FIFA Series melawan Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis akan menjadi laga perdana timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman. Hartman baru ditunjuk menjadi arsitek timnas pada Januari 2026. Sebagai sebuah negara, apa yang Anda terima adalah identitas yang mewakili diri Anda. Dari apa yang saya lihat di Indonesia, orang-orangnya pekerja keras, ada semangat artistik, dan ada kekeluargaan, ada kebersamaan. Semua elemen itu akan terangkum dalam gaya permainan kami. Jika melihat versi Indonesia sebelumnya, ada banyak hal yang saya sukai. Kemampuan bertahan tim, kemampuan mereka untuk tetap kompak, kuat, dan solid, kata Hartman kepada awak media, Kamis 27 Maret 2026. Meski demikian, Hartman menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transisi dan organisasi serangan agar permainan menjadi lebih dinamis dan efektif. Ia juga menyoroti pentingnya kemampuan adaptasi dalam sepak bola modern, sebab permainan timnas Indonesia dinilai masih cukup mudah ditebak dalam beberapa situasi.
Dalam kesempatan tersebut, Hartman turut memberikan apresiasi kepada pelatih sebelumnya yang telah membangun fondasi tim, yakni Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Anda tahu, kerja bagus dari Shin Tae-yong, kerja bagus dari Patrick Kluivert. Setiap pelatih menambahkan sesuatu ke tim ini, identitas mereka, kata Hartman kepada awak media. Ia menekankan gaya permainan timnas Indonesia nanti akan bertumpu pada fondasi yang sudah dibangun kedua pendahulunya. Hartman bertekad untuk membawa skuad Garuda ke tingkat berikutnya. Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut bahwa gaya permainan tim Garuda di bawah asuhannya akan merangkum semua hal baik di timnas saat melakoni pertandingan FIFA Series melawan Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis akan menjadi laga perdana timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman. Hartman baru ditunjuk menjadi arsitek timnas pada Januari 2026. Sebagai sebuah negara, apa yang Anda terima adalah identitas yang mewakili diri Anda.